Selanjutnya ini tentang sarana penyampaian informasi. Ada dua tahapan sarana penyampaian informasi ya. Yang pertama adalah untuk penyampaian informasi ketika situasi prabencana. Kemudian yang kedua, sarana penyampaian informasi ketika bencana terjadi dan pasca bencananya. Kita lihat satu persatu untuk sarana informasi prabencananya. Untuk informasi prabencana, profil yang menggambarkan kesiapsiagaan sumber daya dan upaya-upaya penanggulangan krisis ya yang telah dilakukan terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah, khususnya di tingkat kabupaten ataupun kota, dapat disampaikan melalui email dan website. Jadi, data-data terkait informasi kesiapsiagaan sumber daya dan apa saja bentuk upaya penanggulangan krisis ini bisa diteruskan menggunakan email dan website yang telah ditentukan. Kemudian apa saja sarana informasi untuk situasi saat dan pasca bencana? Tadi untuk saat dan pasca bencana ini kan dia ada 3 fase di sana ya. Ada fase informasi awal kejadian bencana ya, ada informasi penilaian kebutuhan cepat, dan yang terakhir adalah informasi terkait perkembangan situasi kejadian bencana. Nah, untuk yang informasi awal kejadian bencana dia ada 2 di sini ya. Tadi yang dengan menggunakan formulir B1 itu, kita bisa dapatkan informasinya menggunakan telepon dan fax. Di sini untuk form B1 ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan by phone ya, telepon dan fax. Oke. Kemudian kalau untuk form form B4 ini kita bisa pakai SMS. Karena memang form B4 ini dikhususkan untuk informasi-informasi yang dikirim melalui SMS. Kemudian untuk informasi penilaian kebutuhan cepat ini, kita menggunakan, tadi sebelumnya menggunakan form B2. Nah, form B2 ini bisa kita klarifikasi, bisa kita dapatkan informasinya ya, dengan menggunakan email, website, dan fax. Karena memang banyak itu ya, uraian-uraian data-data yang dibutuhkan untuk pengisian form B2 ini. Nah, itu semua bisa kita gunakan ya, sarananya menggunakan email, website, dan fax. Nah, kalau untuk form B3 tadi ya, untuk menilai perkembangan kejadian bencana sama dengan yang di form B2 ya, di sini menggunakan email, website, dan fax. Oke, selanjutnya alur mekanisme penyampaian informasi. Kalau untuk alur mekanisme penyampaian informasi ini ya, dia dibagi menjadi 2 ya, informasi prabencana dan informasi saat dan pasca bencana ya. Kalau untuk informasi prabencana, di sini informasi terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah ada. Jadi di sini ada mekanisme bagaimana informasi itu bisa didapatkan ya, laporan itu bisa kita terima ya, yang berasal dari wilayah setempat kejadian bencana. Ya, kalau ini prabencana berarti bagaimana informasi itu berjalan ya, mulai didapatkan dari puskesmas setempat atau rumah sakit setempat dan instansi-instansi terkait yang ada di wilayah tersebut. Kemudian informasi yang ada di puskesmas dan instansi ini diteruskan ke dinas kabupaten ataupun kota dan meneruskan ke dinas kesehatan provinsi, Dinkes meneruskan ke Setjen Depkes ya melalui PPK, kemudian diteruskan ke Menteri Kesehatan dan diteruskan ke Ditjen dan badan di lingkungan Depkes. Nah, ini alurnya untuk informasi prabencana ya. Kemudian untuk informasi saat bencana itu dibagi 3. Yang pertama adalah bagan alur penyampaian informasi langsung ya. Kalau untuk bagan alur penyampaian langsung ini ya, ini dia alurnya ya. Dia informasi awal tentang krisis pada saat kejadian bencana dari lokasi bencana ya, diteruskan ke dinas kabupaten dan kota. Jadi lokasi bencana tersebut meneruskan informasi ini ke
Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Kemudian diteruskan lagi ke Dinas Kesehatan Provinsi ya, dan diteruskan ke Setjen Depkes. Nah, Dinkes ini juga akan meneruskan informasi yang didapat ke Dinkes Provinsi maupun ke Setjen Depkes. Kemudian setelah didapatkan informasi tersebut, kemudian divalidasi dan dikonfirmasi lagi, saling mengkonfirmasi lagi mereka ya. Kemudian Setjen Depkes ini dia akan meneruskan ke Ditjen dan badan di lingkungan Depkes ya. Yang meneruskan ke Menteri Kesehatan adalah Setjen Depkes ini atau PPK ini. Nah, kalau alur penyampaian informasi penilaian kebutuhan cepat secara berjenjang ya, ini awali datanya atau informasinya dari desa siaga setempat ya, kemudian juga dari puskesmas masyarakat lokasi bencana, kemudian dari instansi terkait diteruskan ke atasnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang bagian alur penyampaian informasi perkembangan PKAB ya, nah di sini Menteri Kesehatan akan menerima datanya atau informasinya dari Setjen Depkes ya, yang di Setjen Depkes ini juga akan menerima datanya dari Dinkes Provinsi, Dinkes Provinsi akan menerima datanya dari Dinkes Kabupaten Kota, Dinkes Kabupaten Kota ini akan menerima dari puskesmas ataupun masyarakat yang berada di lokasi bencana ini ya. Selain itu juga puskesmas atau masyarakat ini juga akan meneruskan data ke rumah sakit umum ya kabupaten kota maupun provinsi maupun rumah sakit umum pusat ya. Next. Oke, ini lembaga yang berperan dalam penyampaian informasi. Apa saja lembaga-lembaga di sini yang berperan dalam penyampaian informasi? Yang pertama tentu BMKG, di mana lembaga ini menjadi penyedia berita peringatan dini tsunami di Indonesia. Ya, nasional yang memegang informasi terkait kebencanaan peringatan dini tsunami maupun gempa bumi adalah BMKG. Nah, isi beritanya meliputi berita gempa bumi, berita peringatan dini tsunami, dan saran untuk tindak lanjut di daerah yang terancam. Kemudian yang kedua lembaganya adalah BNPB. Nah, BNPB di sini dia berkewajiban menindaklanjuti berita gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Di sini ya BNPB dia juga membantu menyebarkan peringatan dini tsunami dan menyampaikan atau menyebarkan saran dari BPBD ya. Kemudian BNPB ini juga dia berkewajiban menyiapkan tanggap darurat seperti SAR, Search and Rescue, dan bantuan darurat yang setelah ancaman tsunami berakhir ya. Nah, ini tugas dari BNPB terkait penyampaian informasi yang harus dilakukan segera ketika ya terjadi peringatan dini tsunami ataupun gempa bumi. Nah, ini lembaga berikutnya adalah pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti berita gempa bumi dan tsunami serta meneruskan saran yang disampaikan oleh BMKG ke masyarakat maupun instansi yang lainnya ya. Kemudian mempunyai wewenang serta tanggung jawab memutuskan dan mengumumkan status evakuasi secara resmi ya. Nah, jadi Pemda ini satu-satunya pihak dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami yang mempunyai wewenang serta memiliki tanggung jawab untuk memutuskan dan mengumumkan status evakuasi. Tentunya pengumuman ini didasari dari informasi BMKG dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, Pasal 46 dan Pasal 47 serta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 di Pasal 19-nya. Kemudian juga untuk memutuskan status evakuasi juga merujuk pada Peraturan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 ya, khususnya di dalam bab 2 yang menyebutkan bahwa Pemda bertanggung jawab untuk segera dan secara luas mengumumkan arahan yang jelas dan instruksi untuk membantu penduduk dan pengunjung di daerah tersebut bertindak cepat dan tepat terhadap ancaman tsunami. Selanjutnya lembaga yang berperan di sini adalah TNI. Di sini
TNI berkewajiban menindaklanjuti berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Ya, di sini TNI juga ikut berperan dalam usaha menyebarluaskan berita gempa bumi ataupun berita peringatan dini tsunami, khususnya di tingkat daerah. Bila status evakuasi diumumkan, nanti TNI juga akan mendukung proses evakuasi masyarakat. Di sini TNI berkewajiban untuk segera menyiapkan tanggap darurat, ya, seperti SAR dan bantuan darurat, ya, setelah ancaman tsunami berakhir. Oke. Kemudian selanjutnya Polri. Polri juga dia berkewajiban menindaklanjuti berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami ini, ya, dan menyebarkan saran yang disampaikan oleh BMKG. Kemudian di sini Polri juga ikut berperan serta dalam usaha menyebarluaskan berita gempa bumi dan peringatan dini tsunami, khususnya di tingkat daerah. Bila status evakuasi diumumkan, Polri juga harus mendukung proses evakuasi masyarakat. Di sini Polri berkewajiban untuk segera menyiapkan tanggap darurat, yaitu kegiatan search and rescue dan bantuan darurat setelah ancaman tsunami berakhir. Oke. Next, lembaga selanjutnya adalah stasiun TV dan radio. Untuk stasiun TV dan radio di tingkat nasional ataupun daerah, baik itu milik pemerintah maupun swasta, ini wajib menyiarkan berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Karena ini ada dasar undang-undang yang mengatur untuk penyiaran informasi ini, ya, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, ya, Pasal 34 dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2006 di Pasal 1 sampai 5. Stasiun TV dan radio merupakan pihak dalam rantai komunikasi peringatan dini yang mempunyai akses langsung dan cepat kepada publik. Jadi di sini stasiun TV dan radio dia berkewajiban untuk meneruskan, untuk segera menangguhkan siaran yang sedang berlangsung. Misalkan ada siaran yang sedang berlangsung seperti misalkan sinetron ataupun kuis, ya, itu langsung di-cut, langsung menginformasikan terkait status peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, yang diterima dari BMKG ke pemirsa atau pendengar lainnya. Selanjutnya, masyarakat berisiko. Nah, ini masyarakat berisiko berhak mendapatkan informasi tentang ancaman tsunami serta arahan instruksi yang mungkin orang-orang yang terancam bencana bertindak secara cepat dan tepat. Jadi di sini masyarakat berisiko ini dia berhak menerima informasi yang benar, ya, yang valid, ya, dan menerima arahan instruksi, ya. Di sini juga masyarakat harus bertanggung jawab sendiri untuk melakukan penyelamatan diri dari ancaman gempa bumi dan tsunami. Kemudian individu dan lembaga masyarakat lainnya wajib meneruskan informasi serta arahan yang benar kepada orang lain, ya. Kalau memang ada LSM setempat seperti Orari, Rapi, ataupun SAR dari masyarakat, lembaga masyarakat itu sendiri, itu harus ikut berperan dalam penyebaran berita serta menyampaikan saran yang diterima oleh atau diterima dari BMKG. Kalau untuk penyedia layanan seluler, nah ini ada juga lembaga penyedia layanan seluler. Di sini penyedia layanan seluler ini menjadi mata rantai penyebaran berita gempa bumi dan peringatan dini tsunami melalui moda SMS. Jadi di sini diharapkan penyedia layanan seluler ini wajib meneruskan berita gempa bumi ini ke pengguna ponsel yang sudah terdaftar. Kemudian lebih memprioritaskan SMS yang berasal dari BMKG ini untuk diteruskan ke masyarakat daripada SMS-SMS yang bersifat umum, ya. Kemudian wajib menjaga agar server ini selama keadaan bencana berlangsung itu beroperasi optimal, ya, beroperasi dengan baik dan selalu kontinu berkesinambungan, ya,
Dan tentunya ini harus dibebaskan biayanya, biaya operasionalnya ya. Lembaga selanjutnya adalah pengelola hotel. Nah, ini paling penting juga untuk pengelola hotel, bahwasannya pengelola hotel harus berkewajiban melakukan penyelamatan kepada para tamu ya, tamu hotel, agar segera melakukan evakuasi ketika bencana terjadi. Sebelum bencana itu terjadi, pengelola hotel ini harus melakukan konfirmasi kepada para tamu terkait apa saja yang harus dilakukan kalau memang situasi bencana ini terjadi. Nah, sehingga memang pengelola hotel ini harus memiliki prosedur dan rencana tindakan untuk keadaan darurat gempa bumi dan tsunami, seperti bagaimana mekanisme penerimaan peringatan dini, ya, bagaimana memberikan informasi yang lengkap pada tamu, ya, kemudian langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan pada saat darurat tsunami, kemudian kalau memang harus dievakuasi, kemana harus dievakuasi, rambu evakuasinya ada atau tidak, apakah gedungnya menjadi syarat untuk jadi salah satu shelter ya atau tempat penampungan bagi korban yang dilakukan evakuasi. Oke, selanjutnya adalah sistem komunikasi dalam situasi bencana. Di sini ya sistem komunikasi ya yang digunakan bisa menggunakan tanda-tanda bahaya, membunyikan tanda-tanda bahaya. Kalau di pedesaan mungkin mereka menggunakan pentongan atau membunyikan pagar misalkan sebagai peringatan ya. Di telepon juga bisa, fax ataupun seluler, bisa juga dengan menggunakan pemancar radio ataupun internet ya. Nah, kita tahu semuanya ketika bencana itu terjadi, semua komunikasi yang bersifat seluler itu keadaannya down ya, down. Jadi sering sekali terputus ya, tidak ada sinyal, sehingga pola komunikasi yang muncul di sini melalui mulut ke mulut ya. Nah, apa permasalahan komunikasi di Indonesia? Yang pertama itu adalah fasilitas komunikasi yang ada belum memadai. Ya, kita tahu bahwa belum semua daerah yang memiliki akses komunikasi yang memadai ya. Apalagi di daerah terpencil seperti pulau-pulau itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan fasilitas komunikasi yang memadai seperti kita yang berada di kota ini. Kemudian yang kedua, fasilitas komunikasi umum tidak terjamin dari terjadinya bebas gangguan. Iya. Yang ketiga adalah toleransi minimal untuk pelayanan kasus emergensi akan menjadi terhambat, sehingga ketika ada situasi kegawat daruratan, si korban membutuhkan penanganan segera karena proses penyampaian ataupun pelaporan rujukan itu terganggu karena masalah komunikasi, ya tindakan yang diberikan pun jadinya menjadi minimal, tidak optimal kepada korban ya. Nah, apa masalah yang terjadi bila tidak dilakukan komunikasi ini? Ya, sulit memperkirakan apa yang terjadi, baik keadaan bencana maupun keadaan korban. Nah, kemudian seluruh anggota tim penanganan bencana ya memerlukan komunikasi antar tim maupun antar lapangan dan posko, dan ini tentunya tidak akan terjadi ya komunikasi antar tim ini. Kemudian dalam skala besar, jika tidak dapat berkomunikasi dengan baik ya, maka ini akan menjadi satu penghalang dalam penanggulangan bencana baik di skala regionalnya, nasionalnya maupun internasional ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan pasti ya, yang namanya komunikasi kalau tidak berjalan dengan lancar itu akan terjadi konflik ya, baik antara instruksi yang diterima maupun informasi yang didapatkan. Kemudian menyebabkan kebingungan dari petugas atau tim penanggulangan bencana di lapangan maupun juga menjadi kebingungan bagi korban terkait status evakuasi ya. Kemudian tidak dapat dilakukan upaya penanganan yang efektif. Sehingga untuk menanggulangi itu semuanya ya, di sini Pusdalops PB sebagai penyelenggara penguatan jaringan komunikasi dari BNPB itu membentuk radio komunikasi. Mereka lebih mengoptimalkan penggunaan radio komunikasi ya melalui pemancar radio. Nah, jadi pemancar radio ini
adalah satu-satunya sarana komunikasi yang paling efektif ketika bencana terjadi. Jadi yang tadinya dikatakan mengalami down sinyal ya, untuk pemancar radio komunikasi ini memang jauh dari hambatan itu ya. Nah, ini tujuan pedoman radio komunikasi. Kemudian ini mekanisme tata kerja operator ya, dari operator radio komunikasi ke badan-badan tertentu ya. Nah, ini alur komunikasinya, dan di sini ada jadwal pemanggilan rutin ke BPBD provinsi ya. Jadi kalau untuk daerah WIB itu tim Pusdalop ini dia akan melakukan konfirmasi ke BPBD provinsi itu di pukul 9 WIB ya, dan di pukul 4 sore ya. Nah, jadi untuk stasiun radio amatir ini memang tidak boleh digunakan asal-asalan ya. Mereka dilarang berkomunikasi dengan stasiun yang bukan amatir, kecuali kalau memang terjadi bencana ya, ada mara bahaya dan itu harus dikonfirmasi ke stasiun radio lainnya. Nah, mereka akan memberikan informasi atau meneruskan informasi itu ke stasiun yang bukan amatir radio ya. Nah, ini kegiatan komunikasi amatir radio dalam penanggulangan bencana ya. Nah, penyampaian informasi awal itu awalnya diterima dari lokasi bencana melalui sinyal VHF ataupun UHF ya, kemudian diterima oleh organisasi daerah atau organisasi lokal dan diteruskan ke tim-tim penanggulangan bencana lainnya ya. Nah, ya ini dia sama ya. Kemudian selanjutnya nanti setelah diterima oleh posko penanggulangan bencana, kemudian mereka juga melakukan komunikasi ke tim PB lainnya ya, seperti SAR ya, Pemda, rumah sakit, kemudian polisi ya. Semuanya dilakukan dengan menggunakan radio ya, radio amatir melalui handy talk ya. Sehingga kita harus tahu bagaimana prosedur umum menggunakan handy talk ini ataupun radio komunikasi ini terkait komunikasi di dalam bencana di rumah sakit ya. Ini dia ya. Kalau memang ada kata-kata sulit yang susah dipahami, kita harus bisa mengejanya sesuai dengan abjad katanya ya, yang sudah familiar sekali ya digunakan di mana-mana ya. Nah, di sini juga jangan mendiskusikan keadaan pasien dengan gamblang sekali ya, itu ada batasannya. Jadi sesuaikan saja apa data yang perlu diinformasikan terkait keadaan pasien, baik itu di lokasi bencana ataupun ketika korban ini dilakukan transfer ya ataupun rujukan. Ini yang harus disampaikan. Jadi tidak semua jenis informasi diberikan, mungkin yang penting-penting saja seperti sifat beritanya apa, kemudian tingkat prioritas berita ini apakah urgent atau biasa, kemudian jenis laporannya bagaimana terkait laporan keadaan pasien, kejadian luar biasa ataupun laporan khusus, ataupun ini berupa laporan rujukan. Formulir khusus yang digunakan apa ya? Tadi sudah ada sebelumnya ya, sudah kita pelajari ini terkait formulirnya. Kemudian sandi yang sudah disepakati bila memang ada kata-kata sulit yang kurang jelas dipahami penerimaannya ya. Iya, ini sama ya dengan sebelumnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan rumah sakit penerima ketika korban ini harus dirujuk ya. Nah, ini terkait informasi kontak darurat ya yang perlu kita ketahui ya. Harapannya ini juga bisa ditempelkan ya di rumahnya masing-masing, sehingga nanti kalau ada kejadian apapun kita bisa mengakses nomor-nomor darurat ini ya. Oke, mohon ini juga di-share ke tetangganya ataupun teman-temannya ya, dan ini tolong jangan menjadi mainan ya, akses mainan, karena ini memang informasi yang jangan dijadikan sebagai ajang mengerjakan ya instansi tersebut. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika ingin mendapatkan atau memerlukan bantuan segera ya.
Nah, kemudian ini rambu ancaman bahaya yang perlu kita perhatikan ya. Ini bisa kita temui di jalan raya ya, ataupun di daerah-daerah yang memang rawan terhadap bencana. Oke, ini yang harus kita pelajari ya, bentuk-bentuk rambu-rambu ini. Kemudian ini adalah aplikasi yang ada di Android ya, yang kita butuhkan terkait informasi kebencanaan ya. Di sini ada BMKG, BNPB, Magma ya, dan sebagainya.